Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Ibu ditugaskan untuk menjelaskan tentang arbitrase internasional. Kalian sudah tahu apa itu pengertian arbitrase? Maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah arbitrase internasional, penggunaan dan kompromi arbitrase, organ arbitrase, prosedur arbitrase, hukum yang berlaku, yurisdiksi arbitrase, dan para pihak penyelesaian sengketa arbitrase serta keputusan arbitrase. Yang pertama, Ibu menjelaskan tentang sejarah arbitrase internasional. Yang pertama adalah zaman Yunani. Hasil penelitian Charles Ratio membuktikan bahwa praktek arbitrase telah dikenal pada abad pertengahan dengan ditemuinya 162 kasus arbitrase antara tahun 1147 hingga 1475. Konferensi Den Haag 1899 berhasil membuat konvensi universal pertama mengenai penyelesaian sengketa secara damai, kemudian dibenarkan oleh konvensi 1907 yang merupakan kemajuan dan pengembangan arbitrase. Diterimanya ketentuan umum arbitrase oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 26 September 1928. Konvensi Eropa 1957 merupakan konvensi regional tentang penyelesaian secara damai sengketa-sengketa. Penggunaan dan kompromi arbitrase. Penggunaan arbitrase harus didasarkan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa. Persetujuan dapat diberikan sesudah terjadi suatu sengketa, tapi hanya terbatas pada sengketa itu saja. Sebenarnya integral prinsip adalah fakultatif ya. Persetujuan dapat diberikan sebelum lahirnya suatu sengketa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari persetujuan yang disebut arbitrasi wajib permanen. Nah, selanjutnya kita jelaskan organ arbitrase. Organ arbitrase tergantung pada kehendak negara-negara yang bersengketa, tapi menurut praktek organ arbitrase mempunyai 3 bentuk, yaitu hakim tunggal, komisi gabungan, tribunal kolegial. Prosedur arbitrase di sini kita terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap oral, dan sesuai dengan konvensi Den Haag 1899 dan 1907 biasanya digunakan prosedur kontradiktor, yaitu mengajukan pernyataan kontra, pernyataan dan soal jawab. Masing-masing pihak mempunyai wakil di organ arbitrase dan dibantu oleh penasehat dan ahli-ahli hukum. Hukum yang berlaku dalam arbitrase yaitu para pihak dapat menyepakati suatu hukum tertentu bagi kasus yang sedang ditangani oleh mahkamah, tapi dapat juga merujuk secara umum pada hukum yang akan diberikan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Nah, apabila hal ini dapat ditetapkan dalam perjanjian, maka biasanya diberlakukan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu sumber-sumber hukum internasional yang digunakan oleh mahkamah dalam mengadili sengketa internasional. Yurisdiksi arbitrase. Menurut pasal 3 ayat 3 The United Nations Model of Arbitration Procedure, apabila para pihak menunjuk suatu badan peradilan, apakah mahkamah nasional atau arbitrase, maka badan peradilan yang disebut itulah yang memiliki kompetensi untuk menangani dan memutuskan sengketa. Kesepakatan para pihak akan menentukan kompetisi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase itu sendiri ya. Nah, di sini akan dijelaskan para pihak. Para pihak dalam arbitrase itu adalah negara, organisasi internasional, orang perorangan termasuk perusahaan. Keputusan arbitrase itu dapat diakui oleh para anggota arbitrase. Ini dicetuskan dalam pasal 81 Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan bahwa keputusan menyelesaikan secara definitif tiap-tiap sengketa. Pasal 30 ketentuan-ketentuan mengenai arbitrasi oleh Komisi Hukum Internasional menyatakan bahwa keputusan mengikat pihak-pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan putusan arbitrase tersebut. Kesimpulannya bahwa arbitrase internasional telah lama digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Dalam beberapa hal, badan ini telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan hukum internasional. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di samping memiliki nilai positif, juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain tidak menjamin suatu keputusan dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak, atau dengan kata lain tidak menjamin putusannya akan mengikat. Contohnya, Indonesia pernah tidak melakukan putusan arbitrase internasional pada kasus Sugar Gray oleh Nyonya Nana di tahun 1990.
ya. Ibu belum menjelaskan apa itu pengertian arbitrase. Arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih yang memberikan keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan hukum. Dasar hukum arbitrase itu sendiri adalah di Indonesia pasal 2 aturan peralihan undang-undang Dasar 1945, pasal 377 HIR, pasal 615 sudah 651 RV, penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 1970, pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 1985, pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 1967 tentang penanaman modal asing, dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 5 1968, Kepres Nomor 34 1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 1990, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Kelebihan dan kelemahan arbitrase internasional sendiri adalah yang pertama, kelebihan arbitrase dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindarkan keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi. Para pihak dapat memilih arbitrator yang menurut keyakinan mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan yang ke B adalah kelemahan arbitrase. Itu yang pertama, bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya kepada perselisihan tidaklah mudah. Tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu susah dilaksanakan. Seperti telah dimaklumi, dalam arbitrase tidak dikenal adanya presiden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Dan arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Terima kasih Ibu telah menyelesaikan materi arbitrase internasional.